Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Priani Putri dengan NIM 2522129 dari kelas P3D. Nah, di sini saya akan membuat konfigurasi routing statik dan dinamik menggunakan VirtualBox dan juga aplikasi tambahan yaitu Gen S3. Yuk simak video berikut. Sebelum kita melakukan konfigurasi, sebelumnya itu kita harus mendownload yang pertama VirtualBox, aplikasi VirtualBox, terus GNS3, terus ada GNS3 FM, lalu Winbox, lalu Mikrotik. Setelah kita mendownload aplikasi yang sudah ditentukan tadi, langkah selanjutnya yang pertama kita buka VirtualBox-nya, port, lalu kita pilih filenya ini untuk menginputkan nanti Gen S3 FM-nya, lalu open, lalu klik next, finish, terus kita tunggu untuk proses importingnya. Nah, setelah itu kita ketus lagi, lalu import lagi, pilih filenya. Yang sekarang ini untuk mengimportkan Mikrotik CHR-nya. Nah, di sini kita buat namanya, ini terserah kita ya. Di sini saya membuat nama saya sendiri, itu Putri1, finish. Lalu setelah itu kita klik pada Putri1-nya, settingan, network. Nah, adapter satunya itu NAT, adapter 2 kita checklist dulu, setelah itu pilih host only, lalu adapter 3 nya di checklist juga, terus kita pilih generic driver, lalu kita tuliskan UDPT UNEL. Nah, setelah itu UDPT UNEL, lalu ke adapter 4 kita checklist lagi, lalu generic driver lagi. Nah, dia akan otomatis lalu. Oke, setelah itu kita klik kanan pada lalu clone. Di sini kita ganti jadi Putri2. Sama, kita clone lagi jadi Putri3. Next, finish. Nah, kita minimize, lalu kita masuk ke GNS. Kita buka GNS, kita tunggu. Kita cancel. Kita tunggu lagi. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, setelah muncul, tunggu sampai dia ada. Nah, setelah itu kita keluarkan, pilih new project, lalu kita tuliskan nama project yang akan kita buat. Sini saya buat coba. Oke, lalu menu view, lalu pilih snap to grid, pilih ke menu edit, kita tunggu, lalu ke VirtualBox FMS, lalu sini kita pilih new, lalu next. Nah, sini kita ganti jadi Putri1, GNS3 nya, lalu new lagi untuk Putri2, finish, new lagi untuk Putri3. Ini kita ganti jadi Putri3, finish. Lalu kita ke Putri1 lagi, kita pilih edit. Nah, di sini kita ke network, terus kita ganti menjadi 8. Lalu ke generic, ini kita ganti jadi router sama telnet, terus di simbolnya diganti jadi router.sfg. Nah, begitu juga dengan router untuk Putri2 dan Putri3 sama. Tuh, kita ke Putri2, edit, lalu kita ganti menjadi router.sfg. Lalu ini
kategorinya kita ganti jadi routers. Untuk konsol tabnya Telnet, terus ini adapternya jadi 8. Oke. Untuk putri 3 sama, ganti jadi 8. Ke generic settingnya ganti kategori jadi routers, terus konsol type-nya jadi Telnet, lalu simbolnya diganti jadi routers juga, sama seperti yang lain. Oke, lalu kita play dan oke. Nah, setelah itu kita tarik routersnya ke dalam stack. Kita susun, lalu kita ke PC. Di sini VCS-nya diganti jadi GNS3 FM. Oke. Untuk lainnya juga sama, GNS3 FM sampai 3 PC karena routersnya 3. Kita akan menghubungkan 3. Nah, lalu kita susun lagi serapi mungkin. Lalu kita memilih kabelnya. Nah, hubungkan putri 1 ke PC 1. Nah, di sini kita Ethernet 2 sama Ethernet 2, semuanya menggunakan Ethernet 2. Nah, dari putri 1 ke putri 2 kita gunakan Ethernet 3. Putri 2 ke putri 3 tuh Ethernet 4. Nah, setelah selesai kita buat notes-nya untuk lebih mudah dalam mengingat IP-nya nantinya. Nah, di sini untuk putri 1 IP-nya tuh 192.10.1.1/24. Nah, di sini saya atur dulu letaknya biar tidak terlalu kecil. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Yang ini kita untuk Ethernet 3 di sini menggunakan 192.168.1.2/24. Lalu di putri 3 menuju ke putri 2 menuju ke putri 3 itu 2.1/24. Sedangkan untuk di putri 3 nya itu 2.2/24. Nah, untuk di bawah itu kita buat dia 192.168.10.1/24. Terus di PC di router 2 mengarah ke PC 2 itu 20.1/24. Kalau yang PC 3 mengarah ke router 3 mengarah ke PC 3 itu 30.1/24. Bisa teman-teman contoh. Di sini sudah jelas, bisa langsung mengikutinya saja. Nah, jika sudah kita play start terus oke. Kita tunggu, ini biasanya memang agak lama. Nah, lalu kita kembali ke ini, kita ketik admin, lalu passwordnya ini 123 sama. Sini kita tulis sistem identity set name sama dengan putri 1, lalu di enter.
yaitu IP address ADD address 192.168.1.1/24, interface ether 4, lalu di bawahnya sama IP address PR untuk ngecek. Nah, di sini ada nampak dynamic, di sini ether satunya sama ether 4. Lalu kita klik lagi, ketikkan lagi IP address ADD address 10.1/24, interface ether 3, lalu IP address PR. Nah, di sini nampak. Nah, setelah itu ke putri 2, admin, enter, lalu N, kita klik N, lalu passwordnya sama 123, lalu di sini sama sistem identity set name putri 2, IP address ADD address 192.168.1.2/24, interface ether 4, terus di bawahnya IP address ADD address 192.168.20.1/24, interface ether 3, terus IP address ADD address 192.168.2.1/24, interface ether 5. Lalu kita cek IP address PR. Nah, di sini nampak dynamic-nya ada 14 ether 1 sampai ether 5. Nah, untuk yang putri 3 di sini kita tulis admin, password, enter, di sini N, lalu passwordnya sama 123, lalu sistem identity set dan putri 3, terus kita ketikkan IP address address 192.168.2.2/24, interface sama dengan ether. Di sini kita tuliskan ether 5, lalu di enter. Nah, lalu kita tulis lagi IP address address 192.168.30.1/24, interface sama dengan ether 3. Lalu kita ketikkan lagi IP address PR untuk ngecek. Nah, sini sudah dynamicnya ada ether 1, 5, 3. Nah, kita minimize, lalu kita ke winbox. Nah, langsung setelah itu klik yang putri 1, lalu connect. Di situ passwordnya 123. Lalu kita ke menu IP, lalu kita ke DCH client. Kita ke address, lalu di sini addressnya. Nah, di sini nampak addressnya 1.1. Ini 1.1, terus ada 10.1. Lalu kita ke DHCP client, lalu kita off-kan dulu. Lalu ke new winbox, lalu pilih yang putri 2. Sandinya sama, passwordnya 123. Connect, terus ke IP, pilih DHCP client, lalu kita off-kan dulu. Baru ke IP lagi untuk ke IP address. Lalu ini IP address untuk router 2. Nah, di situ ada nampak 1.2 sama 2.1, terus 20.1. Nah, lalu ke new inbox lagi, lalu pilih putri 3, lalu connect, lalu ke DHCP client, lalu kita off kan dulu. Terus kita ke IP addressnya. Nah, di sini
IP address untuk Putri 3 ada 2.2 sama 30.1. Nah, sama. Lalu kita ke Putri 1 lagi. Lalu kita pilih IP, lalu ke routers. Nah, sini kita tambahkan IP-nya, routersnya di sini. Kita buat 192.168.20.0/24. Lalu gateway-nya untuk MB7 yaitu 192.1.2/24. Tidak pakai slash ya, gateway-nya tidak pakai slash. Apply dan OK, terus kita tambahkan lagi 192.168.30.0/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.2. Nah, kita apply dan OK. Nah, setelah itu ke yang Putri 2. Putri 2. Kita pilih IP terus routers, lalu kita tambahkan addressnya 192.168.10.0/24. lalu gateway-nya 192.168.1.1, lalu apply dan oke, terus kita tambah lagi 192.168.30.0/24, lalu gateway-nya 192.168.2.2, play oke. Terus di Putri 3 itu sama IP routers, terus tambah di sini kita tambahkan 192.1.10.0/24. untuk gateway-nya 192.2.1, apply dan oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi 192.20.0/24, lalu gateway-nya 192.1.2.1, apply oke. Nah, lalu kita minimize, lalu kita kembali ke GNS-nya, kita klik 2 kali pada PC, lalu akan muncul muncul, terus kita titikkan IP 192.168.10.2/24, terus spasi 192.10.1, kita enter, lalu akan dicek lalu kita minimize dulu ke PC 2, kita ke PC, klik 2 kali juga di PC 2, lalu kita klik IP 192.168.20.2/24, lalu kita spasi 192.168.20.1,
lalu kita enter. Nah, akan dicek. Lalu kita ke PC3 lagi, sama IP 192 168.30.2, kita spasi /24 lalu spasi 192.168.30.1, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita kembali ke PC1. Di sini kita pingkan IP-nya itu 192.168.20.2, lalu kita enter. Nah, di sini ada muncul, berarti sudah berhasil. Lalu kita pingkan lagi 192.168.30.2, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti itu tandanya sudah aman, sudah berhasil. Aman. Alhamdulillah berhasil. Nah, lanjut ke selanjutnya, kita closekan saja, kita close semuanya. Lalu kita ke Winbox lagi. Di Winbox ini di router 1 atau di router 1-nya itu yang AS-nya itu kita X. Kita nonaktifkan dulu semua yang AS jadi XAC nanti jadinya semuanya seperti itu sama. Kita X kan, lalu kita kembali ke Putri 1. Nah, lalu kita pilih menu routing, terus OSPF, lalu kita masukkan ini, kita apply OK, terus di area kita tambahkan juga area tambah apply OK, lalu interface template kita tambahkan. Di sini di networknya kita buat IP-nya. Ini yang untuk membuat yang statik ya. Jadi untuk dinamik ini 192.168.1.0/24. Terus kita tambah lagi IP-nya 192.10.1.24. Lalu kita play OK, lalu kita ke Putri 2 sama kita pilih routing, lalu OSPF, lalu instance-nya kita tambah apply OK, terus areas kita tambah apply OK, lalu di interface template-nya kita tambah, di network-nya kita tambahkan IP-nya, itu IP-nya 192.168.2. Kita ketik 1.0/24, lalu kita tambah lagi IP-nya 192.168.2.
8.20.10/24, lalu ditambah lagi IP-nya ada 3. Tuh yang ketiga tuh 192.168.2.0/24, terus apply oke. Nah setelah itu kita ke putri 3. Di sini kita sama, pilih menu routing, lalu OSPF, pilih OSPF, terus di intens sama, ditambah apply oke, terus areas tambah apply oke, lalu di interface template kita tambah networknya, IP-nya tuh 192.168.2.0/24, terus kita tambah IP-nya 192.168.30.0/24. Nah kita apply oke. Nah di sini kita akan cek interface-nya. Ini interface-nya yang 3 di putri 3 nih, putri 2 interface-nya nih, putri 1 interface-nya nih. Nah setelah itu kita kembali ke GNS 3, lalu kita klik 2 kali pada PC 1, terus kita ping kan IP-nya 192.168.20.2, terus kita enter. Lalu kalau sudah seperti itu berarti sudah berhasil. Terus kita pingkan sekali lagi yang IP-nya 192.168.30.2, terus kita enter. Nah kalau sudah seperti itu berarti sudah berhasil, tandanya sudah berhasil.